Halo Sobat WK, kembali lagi dalam program Bincang PW bersama saya Ari Pujiwaluyo atau Ari PW, dan kali ini narasumber kita seorang penyanyi, dulunya penyanyi, sekarang nggak tahu ya. Penyanyi muda, dulu mantan member dari grup idol bernama JKT48, yaitu ada Kak Zebi Magnolia. Yeay, hai semuanya. Halo, Idol Kak. group mas. Oh, idol group. Iya. Nanti pada marah. Iya, idol grup idol ya, udah itulah Iya, pokoknya ya. grup idol. Makasih loh klarifikasinya. Kak Zebi, kabarnya sehat? Sehat, baik. Ya lagi sibuk-sibuknya ya sekarang menuju 2024. Jadi Kak Zebi ini sekarang kerjanya sibuknya ngantornya di partai politik, ada di Ya, Partai sangat unik. Solidaritas Indonesia ya. Jadi gabung di sini sejak kapan, Kak? Jadi cerita awal aku masuk politik itu dari magang. Oke. Awalnya aku magang di PSI Jakarta. Itu tahun 2021. Magang di PSI Jakarta, abis itu kerja di PSI Jakarta. Waktu itu masih ngampus tapi, jadi Ngampus di mana? Ngampus di LSPR. Aku di London School, jurusannya hubungan internasional. Oh, tinggal muter balik lurus nyampe sini ya? Terus waktu itu ya penasaran lah, soalnya teman-temanku yang sepantaran aku itu lebih cenderung bahas isu-isu itu, isu barat gitu loh. Misalnya isu Black barat Lives Matter, Oke. tapi jarang iya. ngomongin isu Indonesia. Terus udah pada gak percaya sama politik, kayak bilang, oh semua politisi udah korupsi, semuanya kayak sistem partainya udah gak benar. Terus aku penasaran, terus aku lihat waktu itu satu-satunya partai yang paling kebuka informasinya itu PSI. Akhirnya aku daftar tuh buat magang di PSI Jakarta, lewatin seleksi, masuk, terus aku ngeliat sendiri kan gimana kerjanya, terus aku ngerasa kok kayak startup ya. Partai tapi unik gitu, cara kerjanya beneran kerja kayak startup, dan bahkan semuanya ramah, dan pas ditanya awal aku masuk kan interview kan, itu ditanya tokoh PSI aku tahu tuh siapa, PSI Jakarta. Sedangkan dulu tuh aku belum ada pemahaman tentang DPP, DPW, DPD, DPC. Biasa kan kalau yang nggak masuk politik praktis pasti nggak tahu kalau misalnya ada sistem kayak gitu di partai gitu loh. Terus aku jawabnya masih kenalnya itu Sis Grace Natali. Oke. Padahal itu PSI Jakarta. Iya. Akhirnya setelah lama tuh magang 4 bulan waktu itu PSI Jakarta, lumayan ketemu sama banyak-banyak orang yang seumuran aku. Ternyata masih banyak yang udah sama politik. Akhirnya tertarik lagi buat lanjut. Waktu itu aku nge-handle bisa dibilang media sosial lah. Oke. Jadi kayak bantu rekomendasi-rekomendasi kira-kira isu apa sih yang PSI Jakarta lagi perjuangin, terus gimana cara package-nya di PR gitu. Setelah itu lanjut lagi, aku masuk lagi nih. Jadi sambil, ini aku masih kuliah, semester 5 kalau nggak salah. Semester 5, habis itu sambil magang juga di DPP PSI. Jadi waktu itu batch 1, magang DPP PSI, terus seiring program itu dapat beberapa dorongan dari teman-teman PSI. Akhirnya dikasih kesempatan untuk menjadi salah satu juru bicara. Nah dari situ akhirnya sekarang berlanjut di DPP PSI. Itu tahun berapa magangnya? Magangnya kalau misalnya DPP itu 2022 berarti. 2022 berarti Ya. baru Aku baru lulus Desember 2022 juga. magangnya? Magangnya itu aku lupa persisnya kapan. Maret atau April ya, aku lupa. Oh. Ya. Oke. Nah. Iya. Jadi intinya ya dari magang-magang terus baru. Berarti karena maksudnya gabung ke sininya karena apa ya, sukanya karena keterbukaan informasinya itu. Ya, terus emang interest in politics sih satu-satunya. Kan aku Gen Z ya. Jadi umurku 22 tahun ini 23 tahun. Sama kok semua. Masih muda kok Mas Ari. Terus Alhamdulillah. Ini efek cukur jenggot dan kumis. Insya Allah semoga aku juga tetap muda ya sampai tua. Amin ya Allah, amin. Terus ya akhirnya aku tahu beneran kalau misalnya selama ini tuh aku nggak tahu fungsi anggota-anggota DPRD yang ada di daerahku tuh gimana, karena nggak pernah kedengeran sampai ke tetangga-tetangga aku ataupun keluargaku sendiri. Tapi begitu aku ngelihat fungsi politik itu sepenting itu, aku jadi sadar, oh ternyata banyak hal yang bisa aku lakuin gitu loh kalau misalnya aku masuk ke politik. Kebetulan waktu itu di tahun 2021 juga aku dan teman-teman bangun komunitas NGO non-profit gitu. Apa tuh NGO? NGO tuh non-governmental organization, LSM lah judulnya, LSM. Sorry, LSM. Itu di Cilincing. Kita waktu itu lagi, biasalah kan aku hubungan internasional. Kalau misalnya lagi semangat-semangatnya itu kan ngomongin
SDG, sustainable, apa. Akhirnya kita bikin komunitas yang fokus ke isu lingkungan. Terus kita lihat di Cilincing, di Kampung Nelayan itu kan bisa dibilang isu lingkungannya sangat besar kan, karena ya banyak sampah, terus juga selain itu mereka juga harus nge-handle gimana caranya pemukiman mereka itu terus mundur karena arus massa laut itu terus naik kan. Jadi ya berpengaruh banget isu lingkungan di daerah tersebut gitu. So, waktu itu pas banget masa pandemi, jadi mereka tuh mata pencahariannya itu sebagai nelayan dan juga penjahit. Tapi akhirnya terdampak karena masa pandemi. Akhirnya aku dan teman-teman bantulah bikin kegiatan sosial, terus juga ngajar anak-anak di situ. Dan dari situ makin semangat gitu loh. Aku kayak sama teman-teman kayak, oh ternyata banyak hal baik yang bisa dilakuin dan orang-orang yang bisa dibilang kurang dapat akses segede apa yang kita udah dapat itu malahan lebih semangat daripada orang-orang pada umumnya kan. Oke. Tapi ya beberapa situasi terkadang tuh ada hal yang sedih gitu, kayak sesimpel anak-anak mau dapat akses ke RPTRA aja masih ada mafia-mafia yang bisa dibilang harus bayar buat main. Padahal itu ya, itu akses fasilitas pemerintah kan. Terus pas aku tanya, ini normal ya Mbak gitu. Terus normal, bahkan di sana akses internet mereka itu juga aku nggak ngerti caranya gimana ya. Cuma katanya tuh diambil juga, jadi mereka harus bayar ke orang. Terus aku tanya kenapa nggak lapor? Ya karena selama ini mereka tahu kalau misalnya lapor nggak bakal ditindaklanjutin gitu. Nah dari situlah aku mulai makin yakin apa ya, mungkin sentimental value kali ya. Aku ngerasa deket dengan orang-orang tersebut, terus sedih aja orang-orang yang semangat buat belajar. Kan soalnya kan waktu itu COVID juga kan. Mereka belajar harus dapat sumbangan dulu laptop, komputer, belum lagi koneksi. Tapi kepotong gitu loh. Sedangkan ya jauh banget akhirnya peningkatan mereka untuk masuk ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Misalnya mereka udah SMP, udah SMA, tapi nggak ada kemauan untuk lanjut ke misalnya universitas. Karena mereka mikirnya, oh ya udahlah orang tua kita juga udah jadi nelayan, udah jadi pengupas kerang gitu. Ya yang penting mereka tuh mikirnya gimana cara ningkatin ekonomi mereka gitu. Tapi kan sedih sebenarnya karena aku ngelihat banyak orang-orang yang punya potensi gitu. Dan waktu itu kan kolaborasi juga sama komunitas yang di situ. Sebenarnya beberapa anak-anak itu dikasih beasiswa untuk lanjutin pendidikan. Tapi mereka nggak tertarik buat ambil karena menurut mereka ya udahlah nggak ada harapan lagi buat mereka. Pemerintah juga nggak terlalu ngasih perhatian lebih. Jadi yang aku ngertiin adalah mereka cuma butuh ditemenin sebenarnya, didengar gitu loh. Bukan kayak bisa dibilang banyak orang juga yang udah datang, tapi kayak sekali dua kali aja. Akhirnya mereka apa yang mereka mauin nggak ke follow up. Jadi banyak yang janji-janji juga gitu. Sebenarnya kata mereka nggak perlu janji, mereka cuma butuh orang yang beneran peduli gitu. Akhirnya dari situ, dari bikin komunitas, aku sadar tombak ujungnya ya kebijakan kan. Dari situ terinspirasi, ya udah aku selalu nanya pendapat-pendapat dari teman-teman PSI, dan yang aku senang adalah meskipun aku anak baru kan ya jatuhnya, bener-bener dikasih, ya udah wadah seluas-luasnya mau ngapain kerjain, proof that you can do it gitu. Karena pas aku kasih tahu, oh mereka malah seneng dan ngajarin aku selama ini buat orang yang bisa dibilang awam ya ke politik gitu. Terus awalnya apolitis ke politik gitu loh. Tapi proses belajarku tuh cepet banget karena ya akses untuk ketemu dengan bisa bilang pimpinan-pimpinan di partai kan gak sesusah itu dibanding partai-partai lain kalau misalnya di PSI. Soalnya ya umurnya juga masih muda-muda semua. Butuh minum dulu biar gak gemeteran gitu. Tapi aku emang kebiasaan Mas. Kalau misalnya ngomong emang gemeter kayak gitu. Iya. Enggak, maksudnya gue baru nemu ini kayak gini nih. Takutnya kan grogi gimana gitu ya kan. Makanya kalau butuh minum silakan nih. Lanjut. Enggak, tapi ya udah gak apa-apa. Aduh, oke, Kak Zebi sudah minumnya, sudah lebih tenang. Sudah. Tarik nafas dulu. Maaf ya, emang ada kebiasaan ngomongnya, kata orang ngomongnya cepet banget gitu. Iya. Kak Zebi tadi kan penjelasan Kak Zebi sudah sangat jelas banget ya. Maksudnya menjelaskan pengalaman kehidupan bermasyarakat gitu lewat LSM saat di kuliah gitu. Terus interestnya politik mungkin secara universal sudah dijelasin. Mungkin waktu itu jurusan kuliahnya apa sih Kak? Hubungan internasional. Oh, hubungan internasional. Sama banget ya kayak ketumnya dia ya. Yang HI juga, cuman belum tahu nih udah lulus apa belum. Kalau saya ya udah. Nah ya. Terus alasan yang paling mendasar waktu itu ketika interest sama politik apa sih yang paling mendasar dari dalam hati gitu? Keresahan sih. Keresahan resah ngelihat sekarang banyak banget
orang-orang yang seumuran aku apolitis Yeah. ke isu-isu politik, termasuk juga aku dulu. Tapi dulu aku tuh lebih ke apolitis karena aku kayak nggak terlalu tahu situasi politik tuh gimana kan. Terus jadi kesel sendiri aja, misalnya sesimpel aku sama teman-teman ngobrol bareng, nongkrong bareng, banyak banget yang bilang kayak ya Indonesia tuh jelek, bisa dibilang kayak jelek-jelekin negaranya sendiri gitu loh. Sedangkan aku masih kayak ada keengganan buat ngomong kayak gitu, karena menurutku ya kan kita emang lahir di sini ya. Kalau misalnya emang ada hal yang gak disukain, mungkin kayak lebih bisa ngasih rekomendasi gitu. Terus kayak juga sekarang kan banyak banget gerakan performatif, gimana ya, sosial performatif gitu loh. Yang kayak ngepost di sosial media peduli tentang isu, tapi isunya isu di luar negeri. Karena sekarang tuh itu jadi norm, Mas. Jadi kalau misalnya kita nggak postnya tentang isu luar negeri, norm. Jadi di mana orang-orang ngelihat, oh kalau lo peduli sama isu luar negeri, jadi hal yang normal gitu ya? Iya, kalau misalnya lo ngelihat orang ngepost nih, misalnya di story gitu ya, tentang apa kayak movement di luar negeri ya, tapi bukan di Indonesia, itu keren gitu loh. Oh, berarti lo nyampe otaknya sampai ke situ gitu. Tapi entah kenapa satu sisi aku ngelihat yang seumuran aku itu malah malu kalau misalnya ngepost ngebela tentang Indonesia ataupun ngomongin isu tentang Indonesia gitu, kayak seakan-akan lo tuh radikal banget kalau misalnya ngomongin tentang Indonesia gitu. Padahal itu kan negara kita sendiri, paling deket kan. Karena aku selalu percaya dari dulu kalau misalnya mau ngubah sesuatu mulai dari hal yang paling dekat dengan kita gitu. Kayak misalkan anggapannya lu masih muda ngebahas tentang politik Indonesia kayak nggak normal aja gitu ya. Iya, malahan jadi kayak apa sih lo berusaha woke banget, berusaha kayak peduli banget gitu. Terus aku ngerasa aneh aja. Akhirnya dari situ, oh ya udah, entry point buat masuk politik kan aku tahu juga susah kan. Tapi begitu aku ngelihat, oh ada PSI yang ngeliatin keterbukaannya ke anak-anak muda, dan aku juga lihat udah ada pengalaman sebelum-sebelumnya, dan banyak banget yang join ke program magang. Akhirnya dari situ aku masuk. Iya benar-benar. Soalnya banyak banget yang kayak waktu pas misalkan gitu Ukraina Rusia perang, banyak banget yang ngebahas ya kan. Tapi ngebahas negara sendiri kemana gitu kan ya. Tapi Zebi saat menjalani, maksudnya proses pembelajaran ini seperti apa sih yang didapat gitu waktu awal-awal? Awal-awal tuh proses pembelajaran, maksudnya kehidupan bermasyarakatnya udah lewat LSM gitu. Kalau pembelajaran sih simpel banget sih dari awal. Maksudnya di luar dari PSI ya? Oh, di luar dari PSI. Oh, di luar dari PSI. Pemahamannya maksudnya apa yang didapat tentang apa ya, cerita-cerita atau pemahaman tentang politik itu seperti apa sih yang didapetin sama Zebi sendiri nih? Iya, jadi kan karena aku jurusan hubungan internasional, aku lebih terbuka tentang politik luar negeri gitu kan. Terus dulu tuh sering banget ikut-ikut organisasi, ikut acara, kalau misalnya Mas tahu model United Nations, yang kayak kita role play jadi negara apa, kita bikin resolusi, ngomongin isu apa gitu. Nah dulu aku sering banget dilatih debat, dan juga ada di klub forum komunikasi mahasiswa hubungan internasional. Jadi ya, kalau misalnya kita selesai kompetisi, kita selesai organisasi, pasti banyak waktu kosong kan. Nah di waktu-waktu sela-sela wadah kosong itu, di mana kita ngobrol tentang situasi yang sekarang lagi panas gitu. Nah di Selasa itu aku nemuin orang-orang yang beneran peduli gitu loh sama isu politik di Indonesia. Nah dari situ aku sadar kalau misalnya emang harus ketemu sama lingkungan yang tepat aja buat ngomongin hal yang kita peduliin. Nah dulu tuh aku peduli banget tentang isu lingkungan pertama, karena dulu aku environmentalist banget. Ya, sampai sekarang sih, cuman sekarang nyoba nyalurinnya lewat kalau misalnya bisa rekomendasi kebijakan kan. Terus habis itu juga dulu aku sering belajar tentang human rights, tentang ya hak asasi manusia, dan juga ngelihat tokoh-tokoh waktu itu kan pas saat aku kuliah lagi banyak tokoh-tokoh diktator yang bisa dibilang meningkatkan konservatisme di dunia itu juga lagi meningkat lagi, kayak Erdogan. Terus dari situ aku sadar jangan sampai negara kita juga jadi negara seperti itu yang tertutup gitu loh. Nah aku juga ngelihat visi misiku sama dengan PSI, yang dimana kita selalu ngedukung kayak demokrasi terbuka dan juga ya kebebasan berpendapat gitu loh. Itu sih. Berarti memang maksudnya yang gue tangkap di sini tuh Zebi itu lebih kepada Zebi tuh pengen banget memperhatikan sirkulasi politik di Indonesia, tapi memang nggak ada apa sih namanya, ruang lingkup yang nemenin Zebi ya. Makanya sampai akhirnya
oke tetap mempelajari tentang dunia politik di luar negeri, tapi mungkin lebih puasnya ngebahas yang ada di Indonesia sendiri sampai akhirnya maka dari itu terjun ke dunia politik, itu alasannya. Iya, saking resahnya karena kayak kesel sendiri kok gue orang Indonesia tapi nggak tahu itu sih Iya, gitu. iya, Karena iya. pas bahas sama teman-teman sendiri kayak ya ngomongin tentang Indonesia tuh kurang keren gitu loh. Akhirnya pas masuk ketemu sama orang-orang yang pemikirannya agak mirip. Jadi ya ngerasa nyaman dan ngerasa diterima sih. Oh, siap. Dan sejauh ini berarti sudah bergabung sejak akhir Berarti Akhir 2022. tahun. Udah setahun lah. Oh, udah tahun awal 2022. Iya Ma- kan pas- saat magang oh, itu udah magang, sekalian oke. jadi juru bicara. Oh gitu. Terus pas setelah lulus akhir 2022 langsung ditarik lagi ke sini. Iya. Oh, mantap. Sebelumnya sih ada jeda juga. Jadi ada jeda pas selesai kerja di DKI, itu aku juga masih kuliah. Kerja di mana? Aku kerja di DPW DKI, PSI Jakarta. Yang aku bilang iya, iya, media iya. sosial Oke, itu oke, kan. Nah, aku sempat banyak orang kan yang nanya ke aku gitu. Lo yakin umur segini udah mantepin diri di politik? Karena aku penasaran. Aku kerja di tempat lain juga, kerja profesional. Adalah suatu startup gitu. Jadi ya emang mungkin passionnya kerja yang beneran kerja agak tidur kali ya. Iya. Terus ya udah cobain kerja di startup, tapi gak ngerasain senengnya gitu loh. Soalnya beda, kerja di partai itu beda karena bisa ketemu sama orang-orang, ngobrol-ngobrol, terus kayak hal simple, kan kita ada anggota-anggota legislatif kan. Misalnya orang curhat ke aku, ya udah aku aduin nih ke anggota legislatif daerah mana. Terus kayak udah selesai kan aku nggak tahu itu hal gede kan. Aku cuma bantuin, koneksiin doang. Tapi dengan tindakan sekecil itu aja ada orang yang kayak bisa bilang makasih banyak ya Kak udah dibantuin bla 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 gitu. Jadi aku ngerasa seneng bisa contribute good things ke kehidupan orang-orang gitu. Terus sebenarnya tujuan hidupku pengennya jadi orang baik yang bisa ngasih kebaikan ke orang-orang lain. Doktrinnya emang udah PSI banget ya. Doktrinnya udah PSI banget ya. Maksudnya di usia Zebi yang masih 22 tahun kan sekarang. Iya. 22 tahun sekarang lancar ngebahas ini tuh. Kalian saja yang menilai sendiri. Kalau di sayat nih, darahnya keluar tulisan Giring Ganesha. Mawar merah. Iya, sama Grace Natali. Aduh, tapi setelah nyemplung nih ada niatan, ini kan 2024 mau ada pemilu ya, pemilihan umum. Baik itu legislatif, eksekutif juga kan ya, kalau nggak salah ada beberapa juga. Bakal nyalek juga kah nanti di 2024? Ya, tentu maju sih. Soalnya kan aku sadar kalau misalnya mau bikin perubahan ya harus lewat kebijakan kan. Caranya salah satunya mungkin lewat yaitu fungsi legislatif. Oke. Akhirnya setelah pikir-pikir juga secara mantap diskusi kira-kira akan maju di daerah pemilihan 2 DPRD DKI Jakarta. Ada Kepulauan Seribu Selatan, Oke. Tara, terus Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading. Oh, DPRD ya. Ya, DPRD. Kalau misalkan parliamentary threshold-nya nembus masuk ke DPR RI akan berubahkah atau memang tetap DPRD nanti? Ya sekarang kan sebenarnya kita masih proses seleksi kan. Iya, betul. Kalau misalnya PSI itu ada proses seleksinya. Jadi sebenarnya aku juga belum tentu ditempatin di Dapil 2. Oke. Jadi ya asalkan aku konsisten sama gagasan yang aku mau bawa, penempatan dimanapun aku nggak masalah. Jadi ya tergantung keputusan partai aja. Oke, siap. Tapi pandangan JB sendiri terhadap Jakarta seperti apa? Kan ini akan ya, ini akan masih bakal bacalek sebutannya maju di DPRD DKI Jakarta. Pandangan JB terhadap Jakarta seperti apa sih? Seharusnya kan Jakarta bisa kita bilang kota maju gitu loh. Tapi ya yang bikin aku sadar karena turun sendiri ngeliat situasi Jakarta kayak gimana. Di antara gedung-gedung tinggi masih ada wilayah-wilayah kumuh yang nggak kurus, di mana orang-orang nggak dapat akses air yang bersih, orang-orang belum bisa dapat pendidikan, dan itu hal yang menyedihkan buat aku gitu loh. Karena ya aku pikir ibu kota semua orang pasti mikirnya oh pasti bakal lebih better gitu loh di manage-nya, tapi masih ada hal-hal yang harus diimprovisasi. Salah satunya yang aku takut banget bakal kejadian adalah Jakarta itu dicap jadi kota pengangguran. Soalnya sekarang tuh tingkat pengangguran kan tinggi banget. Di Jakarta sendiri itu berdasarkan data itu berapa? Badan Pusat Statistik. Jadi kalau misalnya SMK itu 5.000. Kalau sarjana lulusan itu SMK? ya kisaran 5.000. Kalau lulusan sarjana itu kisaran 900. Nah, dari situ ketimpangannya udah kelihatan kan. Kenapa SMK lebih besar? Kenapa sarjana enggak? Ya karena
kompetisi antara lulusan SMK dan sarjana tentu matters kan. Jadi orang-orang yang lulusan SMK mungkin nggak terlalu dilihat dengan kompetitor lain yang sarjana gitu loh. Karena sekarang kan kita juga lulusannya banyak banget ya. Tapi anak-anak SMK mungkin nggak dapet kapabilitas yang tepat guna gitu loh. Makanya aku pengen tertariknya sih ini sih untuk programnya kan sekarang kalau di Jakarta ada KJP Plus, ada KJMU. Terus sekarang emang udah ada KJMU tapi masih terdapat beberapa masalah kayak ya sistem Indonesia kan selalu masalah di database kan. Dan sekarang aja masih ngendap itu 80 miliaran lah dana untuk masyarakat yang harus dapat akses pendidikan gitu. Plus concernku juga, oke, ini kan ada kuota yang lebih besar untuk universitas negeri gitu. Tapi gimana dengan anak-anak SMK? Jadi kita juga udah ngelakuin riset ya di PSI. 74% anak SMK di Indonesia itu tertarik buat lanjut ke tingkat universitas. Tapi mereka ya akses finansialnya agak susah. Oke, kalau misalnya kita bantu anak-anak yang masuk ke universitas negeri, tapi gimana dengan anak-anak yang tidak memiliki kompetensi untuk masuk ke ya perguruan tinggi negeri tersebut? Pasti kan ada beberapa yang masuk swasta kan. Tapi itu dibatasin juga dananya gitu. Dan sekarang kalau di Jakarta sendiri kolaborasi dengan universitas swasta itu masih terbilang lebih dikit dibanding universitas negeri. Jadi concernku lebih ke situ sih karena ya balik lagi ke tadi pengalaman personal aku bantuin ngajar anak-anak. Jadi aku ngelihat ya gimana sedihnya mereka harusnya bisa ngelanjutin pendidikan tapi ya karena kurangnya itu gara-gara cuman database-nya nggak keurus, terus juga Bank DKI-nya telat nurunin dananya, mereka nggak bisa bayar. Akhirnya dari awalnya, ya udah deh stop dulu bayarnya. Akhirnya jadi stop sekolah. Kan sayang kan hal yang kayak gitu. Iya. Tapi JB sendiri suka naik transportasi umum kah? Iya, sering naik busway. Kalau MRT nggak mungkin soalnya rumahku di Sunter. Oh, anak utara doi. Iya, oke. Komunitasku di Cilincing juga kan. Oh, naik busway biasanya? Iya, naik busway. Kayaknya pembahasannya soal yang serius-serius udahan dulu kali ya. Pokoknya pokoknya kita doain aja apa yang diinginkan Zebi di dunia politik ini ya terwujud lah ya. Salah satunya menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dan mungkin tema selanjutnya ini Kak Zebi, kita tuh mau nanya dulu waktu pas ikut masuknya idol group JKT48 tuh alasannya apa sih? Nah, jadi ini mungkin cerita yang agak konyol, Mas. Waduh, ini konyol nih ya. Konyol nih ya, oke. Kalau dari dulu, memang aku seseorang yang sangat tertarik dengan pop culture. Aku suka banget. Aku begini nggak apa-apa ya? Aman. Aku lagi imut banget lagi. Ya, aku suka banget sama kultur Jepang. Jadi emang suka baca komik, kerjaannya nontonin anime gitu. Tapi untuk ketertarikan masuk ke dunia menjadi idol, menjadi seorang bisa dibilang kan talent gitu ya, itu nggak ada di kepala aku. Tapi mungkin ini kan juga faktor dari upbringing, gimana kita dibesarkan oleh keluarga gitu. Nah, lingkungan sekitarku, sepupu-sepupuku itu suka banget sama kultur Jepang. Kebetulan waktu itu lagi ada audisi JKT48 generasi ketiga. Sepupuku suka banget sama AKB48 yang dari Jepang, Akihabara. Dan aku sempat ikut-ikutan lah. Tapi waktu itu aku diminta nemenin. Jadi kita barengan audisinya. Sama sepupu tuh? Iya, sama sepupu. Nah, tapi aku nggak ada niatan sama sekali karena aku mikir, ya udahlah buat nemenin doang. Bahkan aku nggak persiapan mau ngomong apa nanti nggak tahu. Nyiapin dance enggak, nyiapin nyanyi enggak. Tiba-tiba ternyata aku yang keterima. Nah, yang uniknya cerita-cerita kayak gini tuh sering banget member JKT yang jadi member itu biasanya karena mereka nemenin. Bukan karena mereka niat pengen daftar gitu. Jadi emang by chat saja, mungkin emang ya jalannya emang waktu itu ditetapkan di situ kali ya sama yang Maha Kuasa gitu. Tapi ada juga waktu itu yang cerita ikut ini sebenarnya audisi buat brand produk minuman, tiba-tiba masuknya jadinya grup idol group ini. Itu generasi 1, soalnya kan masih dirahasiain banget kan, mau bikin soalnya kan awalnya headnya itu kan di Jepang. Jadi lokasinya di luar negeri mau di mana nggak dikasih tahu dulu gitu. Dan ketika diterima seperti apa itu? Apa yang dirasakan? Jadi prosesnya gini Mas, kita waktu itu wawancara dulu, abis itu ada finalis, abis itu karantina, abis itu baru finalis. Nah, aku juga bingung waktu itu pas wawancara, kok bisa, kenapa aku keterima gitu. Karena sebenarnya wawancara tahap pertama itu kita nggak ada nyanyi, kita juga seingatku nggak ada dance sih yang tahap pertama, lebih
ke Q&A. Jadi misalnya 5 orang dimasukin nih ke satu ruangan, isinya ada misalnya orang Jepang, orang Indonesia, terus kita ditanya-tanya gitu. Nah waktu itu aku di satu ruangan, 4 orang di sebelahku itu semuanya ngasih tahu lah, udah lancar lah ngomongnya gitu. Kan aku dulu kenalnya member pemalu kan, jadi dulu aku personality pemalu banget. Terus semuanya bilang, iya aku udah pengalaman di casting sini, aku udah main iklan ini, aku udah main sinetron ini, aku belum pernah. Akhirnya aku bilang, enggak sih sekarang aku fokus sekolah aja gitu. Akhirnya ditanya kayak, oh hobi kamu emang apa? Hobiku main game, pidato bahasa Inggris gitu. Mungkin mereka ngeliatnya kayak, kok unik nih orang gitu loh. Kan agak aneh ya, jawabnya kayak gitu pada di sini. Nggak ada basic nyanyi dan dance gitu? Iya, pada saat itu ya interest ada, cuman basic untuk pelatihan nggak ada, karena aku masih 13 tahun. Iya. Terus akhirnya waktu itu ditanya lagi lah lebih dalam, bisa dibilang mungkin karena emang aku nunjukin aslinya aku kan, jadi diajak ngobrol gitu. Biasanya main game apa? Aku bilangnya bukan main game yang jago gitu kayak CSGO atau apa kan, biasanya orang mainnya COD atau apa, aku bilangnya Plants vs Zombies sama Temple Run gitu. Aduh. Jadi emang game yang usianya dia. Emang beneran 13 tahun, Iya, polos-polos 13 tahun. banget kan. Terus ditanya kayak, kamu bisa pidato bahasa Inggris, coba ngomong bahasa Inggris sekarang. Oh nggak bisa kalau sekarang, soalnya aku malu. Jadi sesimpel, mungkin emang sih kalau kita ngomong tentang relasi orang satu sama lain itu kan kelihatan ya, sebutuh apa gitu loh, ada bonding gitu loh antara member dengan fans gitu. Karena beda kalau misalnya JKT48 dengan bisa dibilang girl band, karena kita yang bikin beda banget itu bonding kita dengan orang-orang yang ngedukung kita. Jadi benar-benar kayak keluarga, karena hampir tiap hari bisa ketemu. Oke. Dan proses adaptasinya cukup lama kah? Berarti itu tahun berapa? 2014? 2013 atau 2014 awal atau 2013 akhir deh. Oh, ya. Oke. Itu apa namanya? Angkatan ketiga berarti? Ya, Gen 3. Gen 3. Oke, dan waktu pas di sana sampai akhirnya harus bisa menyanyi sambil ngedance itu, adaptasinya kayak gimana sih? Jadi prosesnya kita karantina. Jadi abis wawancara itu kan diumumin tuh finalis waktu itu di SCTV atau RCTI. Terus abis itu diumumin kita karantina 3 atau 6 bulan gitu. Nah setelah itu di karantina itu kita diajarin dance, nyanyi, latihan fisik semuanya. Jadi udah dapat basicnya dari situ. Nah dari situ kita ada audisi lagi, tapi dengan orang-orang yang dari AKB48 dari Jepangnya datang ke Indonesia. Di situ baru kita dites dari karantina, kalian bisa nggak apply apa yang ilmu yang kalian udah dapetin, nyanyinya, jogetnya gitu. Dari situ baru dipilih member-membernya. Jadi gitu. Jadi finalis dilatih dulu pas karantina. Dan lulus tahun berapa? Desember 2014. Berarti setahun doang? Kayaknya Lulusnya. aku nggak inget persisnya sih. Aku inget persisnya. Aku juga audisinya lupa jujur, soalnya udah kayak 8 tahun yang lalu kan. Maksudnya setelah ikut nih di Jakarta, jadi bertahan di JKT48 berapa lama? Kayak 1,5 tahun deh. 1,5 tahun doang? Iya, atau 2, aku nggak inget. Dan memang apa namanya, jiwanya Zebi kah di situ? Waktu itu iya banget, sangat sih, karena kayak kalau di situ bisa dibilang ada dunia yang beda dibanding dunia kita yang pribadi. Pribadiku kan sibuknya personalnya ya. Sekolah tiap hari, bangun jam 5 pagi, habis itu ya pendidikan. Tapi begitu aku masuk ke teater, perform, udah jadi persona yang beda gitu loh. Punya dunia sendiri, punya hubungan baik dengan fans, harus menjaga ya image gitu. Jadi ya experience yang sangat menyenangkan sih buat yang seumuran aku ya. Pada saat itu kan 13-14 tahun. Oke, Kak Zebi, berarti 8 tahun yang lalu, 8 sampai 9 tahun yang lalu lulus itu. Berarti ini berarti masih remaja banget waktu itu tuh ya. Nah, sampai akhirnya hanya 1,5 tahun, kenapa Kak? Aku lupa persis ya, setahun apa 2 tahun. Soalnya kan itu nggak include karantina dan audisi dan lain-lain. Cuman sebenarnya pada saat itu kan segmen market untuk J-pop culture di Indonesia masih kecil. Dan kita belum masuk pop banget gitu lah. Sedangkan kita baru 3 generasi. Jadi jadwalnya itu sangat sibuk. Misalnya aku jam 5 pagi sekolah, tapi terkadang kan harus latihan konser, either sampai jam 12 malam, atau terkadang ya bisa lembur lagi, tapi harus bangun jam 4 pagi, dan
sebenarnya aku punya penyakit, punya asma dulu. Sempat ya hampir kelewatan karena udah masuk. Hampir lewat ya? Iya, hampir lewat. Jadi saking sibuknya karena membernya kan masih dikit juga, masih 3 generasi. Itu di JKT itu? Iya. Hampir lewatnya? Iya, sempat. Tapi selain itu sebenarnya faktor terbesar itu pendidikan karena keluargaku itu peduli banget sama pendidikanku dari awal. Dan mereka juga bilang ya harus fokus UN, harus ingat kalau misalnya pendidikan itu nomor 1. Misalnya emang tetap mau di dunia entertainment, nggak boleh homeschooling. Oke. Mereka masih percaya kalau misalnya harus ngembannya itu lewat negeri. Nggak boleh ya belajarnya nggak maksimal gitulah. Jadi waktu itu aku ya pertimbangan dari keluarga sih sebenarnya. Soalnya kan jatuhnya masih underage ya, masih minor. 13-14 tahun. Emang senang di sana, cuman aku juga ngerti kegelisahan mereka, takut lah, maksudnya kayak either takut aku kecapean, takut aku nggak maksimal dalam belajar. Akhirnya mungkin belum waktunya untuk di dunia entertainment pada umur segitu. Karena kan semua orang mungkin memiliki keterbatasan masing-masing kan. Dan di situ keterbatasanku ternyata di kesehatan dan juga pendidikan. Oke, nah itu ini menarik nih, hampir lewat. Waduh, karena kesibukan yang padat itu. Apa maksudnya sampai akhirnya kejadian kayak gitu tuh seperti kayak gimana sih Kak ceritanya Kak? Jadi waktu itu aku nggak tahu ada penyakit alergi terhadap aku lupa namanya, pokoknya alergi terhadap beberapa hal gitulah. Jadi kalau misalnya aku sedang batuk-batuk gitu, itu bisa batuk darah gitu loh. Nah dulu belum ketahuan. Dulu pas lagi latihan tiba-tiba aku udah terkapar di kamar mandi, udah sesak napas gitu, gak ada yang sadar. Akhirnya pada panik, dibawa, diangkut ke UGD. Untungnya masih sempat buat dikasih oksigen. Dokternya ya ini masalah besar gitu loh, jadi hampir fatal lah gitu. Dari situ ya concern dari orang tua sih yang paling penting. Itu berarti memang ada alergi sama asma gitu ya? Iya. Dua penyakit itu? Iya, yang alergi baru ketahuan setelah kambuh. Oh, asmanya kambuh? Iya, setelah asmanya kambuh. Oke. Dan setelah itu maksudnya sudah mulai orang tua udah nggak usah sibuk lagi di situ, udah fokus kuliah, fokus sekolah aja gitu ya? Iya, fokus ke pendidikan. Oh, dan akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri? Iya, karena kalau misalnya dari dulu aja, dari SD sendiri tuh, kalau misalnya les aja tuh penting banget buat aku gitu loh. Mana aku dulu kalau misalnya nggak belajar kayak malah ngerasanya kok kurang bisa ini ya, menuhin standar diri sendiri. Jadi emang dari dulu aku juga mentingin pendidikan banget sih, karena ya di raise di upbringing sama orang tua, mikirnya ya pokoknya pendidikan harus nomor 1 gitu. Oke. Dan setelah lulus itu di 2014 akhir berarti ya, 2014 akhir lulus dari JKT48, Zebi ngapain aja sih? Kak Zebi ngapain aja? Jadi aku fokus waktu itu ujian nasional SMP, abis itu fokus masuk ke negeri, ke SMA negeri. Jadi waktu itu fokus belajar banget sih, langsung les, langsung ngejar pelajaran-pelajaran yang ketinggalan. Abis itu masuk SMA. Dengan titel waktu itu masih menjadi member atau ex-member JKT48, apa yang dirasain sih Kak? Maksudnya kan dulu JKT48 hadir di era tahun 2010-an ya, dimana setelah itu atau sebelumnya girl band atau boy band itu lagi hype banget kalau nggak salah. Suasananya ada Smash, ada yang lain-lain lah pokoknya. Cherry Bell, ada Seven Icon, ada apa gitu. Dan Cherry Bell muncul, jadi ada warna baru lagi gitu. Dan ketika memiliki titel member JKT48 itu berat nggak sih Kak? Dulu berat banget sih, karena persepsi orang tentang idol group tuh berbeda dengan sekarang dibanding dulu. Kalau misalnya dulu itu adalah stereotipnya kalau misalnya orang yang suka sesuatu yang Jepang berarti dia itu sedikit aneh. Yang ada stereotip kayak, oh kalau misalnya suka Jepang lo tuh berarti introvert, suka jadi bahan, lu kartun banget lo anaknya gitu. Iya, suka jadi bahan bulian lah jatuhnya. Nah dulu pun pas aku jadi member ya belum terlalu dilihat sama orang-orang sebagai hal yang keren sih kalau misalnya di sekolah ya. Kalau misalnya di sekolah sendiri, karena kan kesibukanku juga misalnya abis sekolah udah harus misalnya ke inbox atau kemana. Jadi social life bersama teman-teman ngobrol gitu-gitu juga
kurang bisa didapetin sih. Karena keburu udah seneng juga di dunia sendiri, di JKT udah di dunia sendiri dengan fans-fans, jadi begitu ngobrol sama teman-teman mungkin udah gak ada energi untuk ngeluarin bateri itu gitu loh. Cuman ya itu sih kalau misalnya dulu orang-orang masih ngelihatnya apa nih apa bedanya girl band sama idol group. Itu aja kan dulu orang-orang nggak tahu gitu loh. Betul sekali. Dan terkadang capek juga harus ngejelasin berkali-kali konsepnya gitu. Apalagi orang mikirnya kayak lo ketemu fans setiap hari. Itu kan aneh kan, biasanya kan orang-orang ketemu cuma di event-event penting, tapi kita hampir tiap hari ada acaranya yang kayak yang unik, yang kayak handshake betul. Salaman tangan 10 detik gitu, itu kan nggak ada yang punya konsep kayak gitu, jadi mungkin sering banyak pertanyaan sih dulu karena ya nggak seluas itu dulu orang-orang taunya. Dan pernah punya momen apa gitu yang seru sama fans saat masih di JKT48? Yang seru banget sih waktu itu. Dan yang paling nggak bisa dilupain ya? Iya itu pas aku handshake salaman. Jadi ada salah satu fans itu minta aku lihat rambutnya, terus dia nengok, jadi dia cukur namaku di rambutnya. Zebi. Cute banget ya. Iya dia cukur rambut. Itu ya aku langsung kayak, Kak yakin nggak apa-apa gitu. Kan agak shock ya. Jadi ya emang bond antara fans dengan member itu berbeda gitu loh. Betul. Beda banget, aku ngerasainnya mereka beneran tulus suka, tulus ngedukung karena mereka juga semangat dari situ. Jadi meskipun aku udah keluar pun aku tiap tahun juga terkadang masih ada buka bersama. Iya, jadi teman. Ya? Mereka jadi teman, kan jadi fans lagi. Bahkan fansku yang dulu misalnya pindah ke Australia tapi balik ke Jakarta, aku ketemu. Jadi nongkrong bareng, temenan bareng gitu. Cowok semua tuh kebanyakan? Enggak, ada perempuan juga banyak. Oh, oke. Dan selain itu ada lagi kah hal unik sama maksudnya yang mungkin sampai bikin takut itu sama penggemar gitu? Kalau takut mereka gitu, sih kayak sampai neror sampai bilang apa namanya ya kasarannya nungguin kakak nih gitu. Buat jadi jodohnya gitu. Pernah nggak sih? Kalau misalnya kayak gitu menurutku itu adalah hal yang wajar sih. Karena kalau misalnya aku menyukai suatu karakter seseorang ya, atau enggak suatu karakter gitu, pasti kan aku ada sisi di mana ya imajinatifnya lah yang kayak kalau misalnya bisa gue pengen dia jadi role model gue, pokoknya gue pengen suami gue kayak gini, pengen istri gue kayak gini. Tapi kalau misalnya untuk menyeramkan malahan fans JKT itu salah satu fans yang paling tertib. Karena kita ada peraturannya kan. Ada Satpol PP-nya ya? Satpol PP-nya nggak ada, tapi fansnya kayak Satpol PP sendiri. Gak usah dibilangin. Misalnya kita ketemu di ruang publik di luar dari performance kita di teater atau di mana-mana, ya mereka nggak bakal minta foto. Soalnya foto itu cuman kalau misalnya ada event. Kalau misalnya kita lagi sama keluarga nggak pernah diganggu. Meskipun mereka tahu kita member. Jadi kalau misalnya kita di dunia asli sebagai orang biasa, mereka treat kita sebagai orang biasa, jadi gak bakal kayak yang kayak ngekerumunin. Ya intinya ada aturannya, dan menurutku salah satu yang paling aman sih malahan fans JKT ya. Kak, tapi hampir 10 tahun gitu keluar dari JKT48, gak ada keinginan buat bermusik lagi kah? Atau memang selama 10 tahun ini sempat terjun ke musik lagi? Sebenarnya kalau misalnya musik sendiri itu bukan interest utamaku. Aku lebih ke performance art sih jatuhnya, kayak misalnya aku lebih suka ke dance, aku lebih suka mungkin teater. Cuman terakhir sempet balik perform lagi buat JKT pas reunian di GBK, Istora Senayan. Semua angkatan pada ngumpul semua di situ. Semuanya gitu. Terus ya lumayan sih nostalgia, jadi kangen juga, animonya tuh beda gitu loh. Soalnya kan kalau misalnya kita sebagai apa ya, bisa dibilang seniman gitu, ada euforia yang nggak bisa dirasain orang-orang gitu loh. Begitu deg-degannya, adrenalin ke panggung, terus ketemu dengan orang-orang yang dulu udah pernah kita ketemu, oh ini mereka masih loh nonton JKT sampai sekarang. Itu sih yang bikin bikin kangen banget, karena kayak wah sampai sekarang mereka masih inget gitu. Berarti memang 10 tahun ini akademik yang dikejar ya Kak? Iya, sangat akademik sih. Karena ya aku juga senangnya di situ sih. Kayak misalnya ya aku bilang awalnya tuh semuanya berangkat dari keresahan. Kayak misalnya aku kesel tentang sesuatu, aku nggak tahu tentang sesuatu, pengen tahu tentang sesuatu, akhirnya belajar. Kak, kan nih Kak Zebi ini mengidap 2 penyakit gitu yang mungkin bisa begitu cepat membuat kondisi fisik menurun kan. Ini ada alergi yang kita
nggak tahu juga nih alerginya apa, alergi apa gitu dari Kak Zebi tadi bilang sama asma gitu. Dan ini ngejaganya seperti apa Kak sampai detik ini? Nah, untungnya asma saya sudah hilang. Serius? Asma aku udah hilang. Asma aku udah sembuh. Jadi diagnosa dari dokter udah gak ada asma lagi. Cuman mungkin lebih ke situasi cuaca. Misalnya cuacanya lagi sering hujan, berarti nggak bisa sering-sering kena dingin gitu. Karena ya alerginya bisa kambuh. Jadi sebenarnya kesadaran diri aja sih. Plus kalau misalnya sekarang kan semenjak pandemi tuh orang-orang jadi lebih fokus ke gimana sih cara ningkatin kesehatan badan gitu. Jadi aku juga nyempetin waktu, misalnya kalau misalnya bisa olahraga ya jalan pagi ataupun ya nge-gym gitu. Oh, oke. Berarti lo diimbangi olahraga berarti ya Kak? Oke, Kak Zebi terakhir pesan buat generasi muda nih. Pesan tuh generasi muda yang mungkin masih anti banget sama politik gitu. Yang kita bukan membahas antinya mereka tidak mau terjun ke politik, tapi tidak mau membahas politik, maksudnya tidak mau mendalami, mengetahui tentang politik yang ada di Indonesia. Pesannya apa sih Kak Zebi sebagai wakil generasi muda? Iya, jadi ada salah satu film yang aku tonton, itu judulnya Designated Survivor. Jadi kalau misalnya kalian harus tonton sih, misalnya belum interest banget tentang politik. Gak harus ke politik praktis ya, tapi kayak gimana politik ngaruhin kehidupan kita. Dari cara kita beraktivitas, dari awal kita melek sampai kita merem, itu semuanya terpengaruh dengan aktivitas politik. Sering kesel gak? Misalnya kalian bangun, habis itu harus berangkat ke kantor, tapi kalian tahu kalau misalnya transportasi publik itu nggak ada jadwal yang pas. Jadi kalian nggak tahu nunggu tuh harus berapa menit, bisa 20 menit, kelewatan, akhirnya kalian telat datang ke kantor. Nah, itu prosesnya dari mana? Ya dari pemerintah. Harusnya pemerintah kan nyiapin misalnya sistem tracking yang lebih termonitor ataupun transportasi publik yang lebih banyak. Jadi ya keresahan-keresahan yang seumuranku selama ini kan ngerasanya kayak sekarang rumah itu mahal, transportasi publik itu susah. Nah, kalau misalnya kita mau dapat dua kesejahteraan basic itu ya, kesejahteraan dasar, ya semuanya harus lewat proses politik. Karena cara kita beraktivitas, mau gimana pun itu, dari awal kita melek sampai kita merem, tidur, itu dipengaruhi oleh proses politik. Oke. Minta pendapat ya. Untuk, maksudnya setelah menjalani gitu, Kak Zebi, politik itu menyenangkan atau menakutkan? Menyenangkan. Terima kasih Zebi Magnolia. Sampai jumpa di konten Bincang PW berikutnya bersama narasumber yang lain. Dadah. Bye. Thank you. Jangan lupa subscribe ya.